Bagaimana Bu apresiasi Ibu untuk menjaga ini dengan penulis-penulis lokal? Apakah ada program buat mereka? Ya, sahabat literasi, saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025 sedang berada di Kabupaten Buleleng. Nah, di sebelah saya Pak Sekda, Dr. Andes Gede Suyasa, MPD ya Pak? Oke, dan di sebelah saya Ibu Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buleleng, Made Era Oktarini, dan tentu Pak Kapus, Kepala Pusat Analisis Pengembangan Budaya Perpustakaan dan Budaya Baca ya Pak? Ya, Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi nggak komplit bisa sebut. Oke, saya akan bertanya ke Pak Sekda ya Pak. Ya. Pak, saya tadi kita mendengar Bapak opening speech lah ya. Literasi di Buleleng di tingkat sedang ya Pak. Optimis Pak? Meningkat? Meningkat. Nah, dengan cara apa? Ya, satu kita lihat dari sisi angka kan satu tahun Trennya bisa naik ya? naik. Trennya naik dan kenaikannya stabil. Yang kedua, kita juga merintis kalau untuk anak-anak sekolah kan lewat pendidikan. Kalau publik bisa lewat dinas perpustakaan. Itu kita juga melakukan kerjasama dengan salah satu foundation ya yang bisa mendidik para guru, lalu kemudian menjadi instruktur di semua sekolah termasuk bagaimana caranya supaya anak-anak bisa gemar membaca dan naik literasinya. Instruktur itu relawan kah atau? Ada guru. Oh, guru ya? Guru yang ada di masing sekolah. Seperti guru Ya. penggeraknya. Itu kemudian dan kita evaluasi lewat dinas pendidikan. Berapa nilainya naik dia setiap semester dari sisi literasi siswa maupun literasi guru. Ya. Kan guru juga harus dinaikkan literasinya. Karena tidak hanya siswa, kalau siswanya disuruh naik tapi gurunya nggak naik, tidak akan mungkin kan. Nah, berarti Gitu. adaptasi dengan literasi digital bagaimana Pak? Gen Z ini? Iya, jadi Kalau kalau sekolah sudah cyberspace atau gimana? ya, kalau di sekolah itu masing-masing itu dia diarahkan supaya dia lebih ramah kepada dunia digital. Nah, misalkan Pilar sekolah tadi ada ya? yang 4 pilar tadi, apakah dia skill di literasinya juga harus bagus, kemudian dia safety, keamanan literasinya, ya, kemudian etik literasi dan juga culture-nya. Jadi itu lebih penting. Lalu apakah antara anggaran ini dari Dewan Ya, dan kebijakannya, apakah sudah ada perbuk atau perda tentang literasi Pak di Tabanan ini? di Buleleng. Buleleng. Ya. Di Buleleng. Di Buleleng. Ya, kita budaya literasi itu kan di breakdown lewat APBD Ya. yang dalam bentuk perda APBD yang Tapi secara khusus? mengarahkan ya. Secara khusus Ya. belum ada ya Pak perda literasi belumnya. Oke, saya beralih dulu ke Ya. Ibu. Bu, di Bali ini kan dikenal pariwisata ya Bu. Apakah perpustakaan di Buleleng ini fokus ke sana Bu, literasi wisata misalnya, buku-bukunya terutama. Untuk buku-buku Buku-bukunya. belum sampai ke sana. Tapi kita sudah berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata juga. Kami ada perpustakaan di TIC, Tourist Information Service ya. yang ada di Pantai Penimbangan. Kami juga menaruh buku-buku di sana, perpustakaan pojok baca di sana. Oke. Nah, persoalannya kan penulis-penulis nih Bu. Di sini ada satu penulis yang terkenal ya, Panji Tisna itu Bu, dengan Gadis Sukreni. Sukreni Gadis Bali, sorry. Lebih hafal ya. Sukreni Gadis Bali. Nah, bagaimana Bu apresiasi Ibu untuk menjaga ini dengan penulis-penulis lokal? Apakah ada program buat mereka? Sampai saat ini kami sudah mulai pendekatan ke para penulis-penulis yang ada di Kabupaten Buleleng. Jadi komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Buleleng kita sudah mulai mendekati. Jadi penulis Buleleng kegiatannya rutin Bu. Misalnya ada bedah buku di Udah buku ada? Ada ya? Oke. Nah, terakhir ke Pak Nur Hadi. Pak melihat situasi tadi trennya naik, apakah di sini sumbangan bukunya lebih banyak Pak? Dengan karena perpustakaan nasional akan menyumbang
puluhan juta itu Pak, Iya. mencetak buku ya Pak. Gimana Pak? Iya, baik. Pelakuan di sini Pak. Baik, Kang Golagong, memang tahun 2024 ini kita punya momentum, kita akan membagikan Ya. 10.000 desa. Desa, tidak hanya desa, jadi ada bentuknya juga perpustakaan komunitas. Seluruh Indonesia Seluruh ya, Pak? Indonesia, ada 10.000. Mungkin nanti Di sini kebagian harus berapa? lihat data detailnya berapa Ya. untuk Buleleng yang akan kemudian mendapatkan program itu. Segera Bu. Masing-masing per titik itu ada 1.000 judul. Oh, masing-masing 1.000 judul. Nah, ini memang kita berkolaborasi, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya dengan Badan Bahasa. Jadi saat ini koleksinya masih sedang dalam proses akan cetak. Oke Pak, random nggak Pak untuk jenis bukunya untuk Bali misalnya Singaraja? Apakah khusus dipilah gitu? Ini harusnya buku ini atau random aja? Ini memang program ini akan ada keberlanjutan. Untuk di tahun 2024 ini kita menyasar bagaimana penguatan di anak usia dini. Jadi 1.000 judul untuk 10.000 lokasi itu mereka sama. Judulnya jadi 10.000 itu menerima judul yang sama dan memang lebih menguatkan literasi anak usia dini. Buku anak-anak ya Pak ya? Tapi di tahun-tahun berikutnya nanti ada tahapan selanjutnya untuk pembaca-pembaca di jenjang lainnya. Dan kita harap ini menjadi trigger juga untuk pemerintah daerah menguatkan lagi literasi, menguatkan lagi komunitas-komunitas literasi yang ada. Jadi belum ada angka pasti satu kabupaten berapa titik belum ya Pak? Nah ini sudah ada 10.000. Cuman untuk detail per daerahnya Belum ya? Iya. Oke. Iya. Buleleng Bu segera Bu ajukan. Kita dapat untuk hal ini. Ada berapa Bu yang sudah terkonfirmasi? 5 desa. 5 desa ya? 5 desa. Yang komunitas bentuknya selain desa? Baru desa saja. Nanti coba kami lihat lagi di database-nya karena ini tersebar di 514 kabupaten kota ya Pak Sekda. Oke. Pak Sekda, closing dari Bapak, himbauan untuk masyarakat Buleleng dan Bali pada umumnya. Ya, pada seluruh masyarakat Bali, mari kita tingkatkan budaya baca, karena kami yakin bahwa dengan budaya baca yang kuat menjadi kebiasaan, menjadi kebudayaan, menjadi sikap kita bersama, maka anak kita akan dapat ditingkatkan literasinya sebagai bekal menghadapi kehidupan yang akan datang. Oke, saya Golagong melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Salam literasi. Salam.